عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. Ketika kita takbiratul ihram, maka yang disunahkan adalah mengangkat dua tangan. Ketika mengangkat dua tangan, ada dua keadaan. Yang pertama sejajar dengan bahu. Dan perhatikan ya, dalam riwayat yang sahih adalah Rasulullah apabila mengangkat dua tangan, beliau menghadapkan telapak tangannya ke kiblat. Dan posisi jari jemari tidak lebar dan tidak rapat, tapi di antara keduanya. Demikian dalam riwayat-riwayat yang sahih, Pak, di antara Imam Ahmad dan yang lainnya. Kita ucapkan Allahu Akbar sejajar. Dan dalam riwayat Bukhari adalah Rasulullah SAW mengangkat dua tangannya sejajar dengan telinga. Ya, Allahu Akbar sejajar dengan telinga. Sementara Imam Syafi'i menjamak antara keduanya. Kata Imam Syafi'i, ujungnya bagian bawah sejajar dengan bahu dan jari jemarinya sejajar dengan telinga. Kita ucapkan Allahu Akbar. Ini pendapat Imam Syafi'i menggabungkan antara hadis-hadis tersebut. Namun tentu kalau kita yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa lakukan keduanya, Pak. Yang pertama yaitu sejajar dengan apa? Bahu, dan ini kebanyakan riwayat. Ya, Allahu Akbar. Dan sejajar dengan telinga juga. Ini sejajar telinga dan Rasulullah lakukan juga. Allahu Akbar. Ya nggak boleh begini, Pak. Allah. Ketinggian. Ya. Atau terkadang ada orang saya pernah lihat ya, terlalu rendah. Allahu Akbar. Cuma segini. Ya. Ini sejajar apa coba, Pak? Enggak bahu, enggak telinga, kan? Tapi sejajar dengan dada cuma begini. Allah, malas banget ngangkat. Ya, angkat lagi dikit gitu, Pak. Allahu Akbar. Kemudian ya, setelah Rasulullah SAW takbiratul ihram, dan tata cara pengucapan takbirnya, kata Syekh Albani dalam sifat salat Nabi SAW, ada 3 keadaan. Keadaan pertama, dan ini yang sering Rasulullah lakukan, adalah takbir dengan mengangkat tangan itu berbarengan. Kita ucapkan Allahu Akbar berbarengan antara takbir dan mengangkat tangan. Namun Rasulullah SAW juga pernah melakukan apa itu? Takbir dulu, baru apa? Mengangkat tangan. Kita ucapkan Allahu Akbar. Ini pun sahih. Ya, dalam riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya, Ibnu Khuzaimah juga. Juga Rasulullah SAW dia pernah melakukan mengangkat tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Maka ya, Syekh Albani berkata dalam sifat salat Nabi, ketiga cara ini semuanya ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang sahih. Namun kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang paling sering Rasulullah SAW lakukan adalah yang berbarengan itu. Ya, Allahu Akbar. Takbiratul Ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan takbir yang pertama kali dibaca ketika sholat sebagai pembuka sholat. Disebut takbiratul ihram yang artinya takbir yang mengharamkan. Karena takbir ini menjadi batas diharamkannya melakukan aktivitas lain yang bukan bagian dari sholat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahus salati tuhur, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim." Yang artinya, kunci sholat adalah bersuci, memulainya dengan takbir dan mengakhirinya dengan salam. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Sehingga orang yang telah melakukan takbiratul ihram, dia telah memulai salatnya. Sebaliknya, orang yang belum melakukan takbiratul ihram berarti belum masuk salat, sehingga salatnya tidak dinilai. Inti takbiratul ihram. Inti dari takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar,
dan bukan mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan hukumnya anjuran dan tidak wajib. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika bangkit ke rakaat ketiga dari tasyahud awal, hukumnya sunnah. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Tata cara takbiratul ihram. 1. Keadaan telapak tangan ketika takbir. A. Telapak tangan dibentangkan secara sempurna dan tidak menggenggam. B. Jari-jari telapak tangan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi madda. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan dibentangkan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. C. Telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi pundak atau telinga. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika memulai salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' hatta balagata furu'a udunai. Yang artinya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika i'tidal hingga setinggi daun telinga. Hadis riwayat Nasa'i dan yang lainnya. 2. Cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ada 3 cara. A. Mengangkat tangan bersamaan dengan membaca takbir. Allahu Akbar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi shalah, farafa'a yadayhi hina yukabbir. Yang artinya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika salat. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Hadis riwayat Bukhari. B. Mengangkat tangan sebelum membaca takbir. Allahu Akbar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi tsumma kabbara. Yang artinya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setinggi pundak, kemudian beliau bertakbir. Hadis riwayat Muslim. C. Mengangkat tangan setelah membaca takbir. Allahu Akbar. Dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai takbir, beliau mengangkat tangan. Hadis riwayat Muslim. Abu Kilabah pernah melihat Malik bin Al-Huwairith melakukan salat. Beliau bertakbir, kemudian mengangkat tangannya. Cara takbir yang ketiga ini merupakan salah satu pendapat dalam madhab Hanafi. Aslu sifat salat. 3. Takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan posisi tubuh tegak sempurna dan tidak boleh sambil condong mau ruku. Karena takbiratul ihram wajib dilakukan sambil berdiri bagi yang mampu. Dalam ensiklopedi fikih dinyatakan, orang yang sholat wajib melakukan takbiratul ihram sambil berdiri dalam kondisi yang mengharuskannya untuk berdiri, dan disebut berdiri jika posisi punggung tegak. Karena itu, tidak sah jika takbiratul ihram dilakukan sambil duduk atau sambil menunduk ruku. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. 4. Takbiratul ihram tidak disyaratkan harus dibarengkan dengan niat sholat. Menggabungkan dua hal ini adalah mustahil. Karena anggapan inilah, banyak orang yang ditimpa penyakit was-was ketika takbir, sehingga takbirnya dilakukan berulang-ulang. Al-Kasani mengatakan, boleh mendahulukan niat daripada takbiratul ihram menurut madhab kami, yaitu Hanafi, jika tidak ada kegiatan apapun yang menyelai antara niat dan takbiratul ihram. Ibnu Qudamah juga menegaskan, para ulama madhab kami, yaitu Hambali, mengatakan, boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram, selama jedanya tidak lama.
Al-Mughni. 5. Takbiratul ihram hanya dilakukan sekali dan tidak perlu diulang-ulang. Yang ini umumnya terjadi karena was-was. 6. Orang yang sholat sendirian atau makmum, takbirnya dibaca pelan, hanya terdengar dirinya sendiri. 7. Jika ada kebutuhan, misalnya suara imam terlalu pelan, sehingga dikhawatirkan tidak terdengar makmum yang di belakang, maka dibolehkan bagi sebagian makmum untuk mengulang suara imam dengan keras. Namun jika tidak ada kebutuhan, maka tidak boleh. Misalnya suara imam sudah ada pengeras suara atau mikrofon. Hal ini berlaku untuk semua sholat. 8. Cara membaca takbir. Allahu Akbar. Yang dipanjangkan hanya lafaz Allah, sedangkan Akbar dibaca pendek. Kesalahan ketika takbiratul ihram. A. Telapak tangan tidak dibuka sempurna, tetapi agak menggenggam. B. Telapak tangan tidak dihadapkan ke kiblat. C. Mengangkat tangan tidak setinggi bahu atau telinga. D. Was-was ketika takbir, sehingga dilakukan secara berulang-ulang. E. Takbir sambil tergesa-gesa untuk melakukan ruku. Hal ini biasa dilakukan untuk makmum masbuk yang menjumpai imam sedang ruku, agar mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Namun kesalahan ini menyebabkan batalnya takbir yang dia lakukan. Karena syarat sahnya takbir adalah dilakukan sambil berdiri. Dan jika takbiratul ihram batal, maka sholatnya juga batal. Mula Ali Qari mengatakan, adapun orang yang bertakbir sambil menunduk, sebagaimana yang dilakukan orang-orang awam karena terburu-buru, maka sholatnya tidak sah, karena berdiri adalah syarat sah takbiratul ihram bagi yang mampu. F. Kesalahan dalam membaca takbir. Allahu Akbar. Lafaz ini artinya, apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Lafaz ini artinya, apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Akbar artinya beduk. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kesalahan-kesalahan dalam membaca lafaz takbir menyebabkan kesalahan arti. Semua arti yang salah di atas merupakan kalimat kekufuran. Orang mengatakan, apakah Allah Maha Besar, berarti telah meragukan sifat Maha Besar Allah. G. Makmum bertakbir dengan suara keras, sehingga mengganggu orang lain ketika sholat jamaah. Yang boleh bertakbir dengan keras hanyalah imam. H. Ada sebagian makmum yang mengulang suaranya imam, padahal suara imam sudah keras dan terdengar ke semua jamaah. Biasanya ini dilakukan ketika sholat Aid, karena meniru yang ada di Masjidil Haram. Padahal ini adalah satu hal yang tidak perlu dilakukan. Karena riwayat yang menyebutkan Abu Bakar mengeraskan suara Nabi SAW ketika sholat jamaah, terjadi ketika Nabi SAW sakit, sehingga suara beliau pelan. I. Tidak menggerakkan lidah ketika membaca takbir, atau bertakbir namun di hati. Sebagian ulama menganggap orang yang bertakbir di batin atau hati dan tidak diucapkan bisa membatalkan sholat. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i. Karena sholat adalah ibadah zikir dan gerakan. Bertakbir merupakan bagian dari zikir ketika sholat. Bertakbir baru bisa dianggap sah jika diucapkan. Membaca takbir terlalu panjang karena keyakinan harus menyesuaikan dengan niat. Karena keyakinan ini, kita jumpai ada orang yang gerakan takbiratul ihram sangat pelan. Demikian, semoga Allah selalu melimpahkan hidayah untuk kita semua.